Pernah nggak kepikiran, kemana sih Pak Jokowi nanti setelah sudah nggak jadi presiden? Karena tanggal 20 Oktober, ya ada pelantikan presiden baru. Itu menurut timeline yang memang sudah disusun KPU. Pertanyaan ini sekarang agak sulit dijawab, kemana Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden. Kalau kita dengar dari statementnya sih, yang pernah disampaikan Jokowi, katanya setelah udah nggak jadi presiden, dia mau pulang ke Solo, jadi rakyat biasa. Pertanyaannya, siapa yang percaya dengan omongan itu? Emang sih, setahun belakangan ini kita agak susah mempercayai statement Jokowi, apalagi yang berkenaan dengan kekuasaan. Sudah sering kita dengar statement Jokowi yang bilangnya A, nggak taunya dia lakukan B. Itu sama kayak emak-emak naik motor metik, sen kiri, belok kanan. Jadi kata-kata Jokowi yang mau kembali ke Solo, mau jadi rakyat biasa setelah nggak jadi presiden, sekarang kok rasanya hambar, susah juga dipercaya. Sebetulnya, dalam konteks sekarang ini, pertanyaan penting lagi yang bisa kita ajukan, apakah Pak Jokowi akan membiarkan Gibran berjibaku sendiri di posisinya sebagai wapres? Tentu saja kalau KPU mengetuk pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Jokowi sadar sebagai wapres, Gibran perlu di-backup secara serius. Sebab jika dia dibiarkan begitu saja, dibiarkan sendirian menghadapi suasana politik di istana, mungkin aja nanti Gibran bakal dima'ruf aminkan oleh Prabowo. Artinya dia nggak dikasih akses apa-apa, nggak diberi peran yang signifikan. Karena memang secara konstitusi, fungsi dan kedudukan wapres memang cuma jadi ban serepnya presiden. Kalau itu yang terjadi, Gibran beneran dima'ruf aminkan, kan bakal runyam masa depan politik keluarga Jokowi. Nah, untuk menambah kekuatan buat Gibran, dia butuh backup yang serius. Backupnya dari mana? Tentu saja dari kekuatan politik, terutama partai politik. Berharap dari Gerindra jelas nggak mungkin, karena itu kan partainya Prabowo. Sementara Gibran harus meningkatkan positioning bargainingnya di depan Prabowo. Di Gerindra juga sudah berderet para politisi yang kayaknya udah nggak sabar deh mau ikutan menikmati kemenangan Prabowo. Maklum, udah berkali-kali nyapres, baru kali ini rasanya mungkin dia akan dinobatkan sebagai pemenang. Apalagi berharap dari PDIP, kan nggak mungkin juga. Meskipun sampai sekarang nggak jelas apakah Jokowi dan Gibran sudah keluar dari PDIP atau masih kader. Nggak jelas sampai sekarang. Terus partai apa yang memungkinkan dimanfaatkan atau dijadikan kendaraan Jokowi untuk membackup Gibran? Atau barangkali Gibran sendiri ada di partai itu? Jawabannya mungkin Golkar. Karena itu, sekarang ini udah rame kabar tentang suara-suara Jokowi dan Gibran untuk berlabuh ke Golkar. Pertanyaannya, kalau berlabuh ke Golkar sebagai kader biasa, ya nggak signifikan dong. Dia berlabuh dalam posisi apa? Nah, pertanyaan itu yang kemudian sekarang menjadi diskusi publik. Misalnya, isu soal Munas Golkar yang bakal merombak kepengurusan. Belakangan ini sudah mulai santer terdengar. Sebagian DPD, Dewan Pimpinan Daerah Golkar, saat ini bahkan sudah menyuarakan Erlangga Hartarto untuk kembali memegang tampuk kepemimpinan di Golkar. Alasannya karena dalam pileg kemarin suara Golkar naik signifikan. Meski secara keseluruhan jumlah suaranya tetap di bawah PDIP, tapi karena sebaran suara Golkar itu merata, akibatnya jumlah kursi Golkar di Senayan mungkin saja bisa melebihi PDIP. Kenapa dukungan pada Erlangga begitu
begitu menguat di tengah isu Munas Golkar ini karena itu tadi salah satu prestasi ketua umum partai ya meningkatkan suara partainya dalam pemilu. Tapi ada celah loh. Kenapa? Celah yang bisa dimanfaatkan adalah dulu kan Munas atau katakanlah satu keputusan di Golkar itu mengamanahkan Erlangga untuk jadi capres atau cawapres. Toh dia gagal. Yang jadi capres atau cawapres malah orang lain dan Golkar cuma jadi tenaga pendorong bagi capres dan cawapres dari partai lain. Nah, ini juga bisa menjadi celah untuk mendongker Erlangga. Kenapa? Karena mungkin saja Erlangga tidak bisa sepenuhnya dikuasai atau tunduk patuh kepada Jokowi. Jadi ini ada celah untuk mendongkel atau untuk tidak mendorong Erlangga memimpin Golkar kembali. Karena itu ada orang lain, ada Bahlil Lahadalia yang kabarnya saat ini kepingin menggantikan posisi Erlangga sebagai ketua Golkar. Kita tahu Bahlil adalah menteri yang posisinya sebagai tangan kanan Jokowi. Sangat dipercaya Jokowi, bahkan dia lebih Jokowi dari Jokowi. Bahlil sempat disebut akan merebut kursi pimpinan partai dari tangan Erlangga. Waktu itu memang jauh sebelum pemilu. Kenapa? Waktu itu sempat ada isu Munaslup Golkar karena Erlangga dianggap masih galau memberi dukungan kepada capres yang mana. Dia mau dukung Ganjar atau mau dukung yang lainnya. Sementara Pak Jokowi misalnya membutuhkan dukungan yang solid agar bisa Gibran masuk sebagai wapresnya Prabowo. Kegalauan Erlangga ini yang membuat adanya isu soal Munaslup yang targetnya menggantikan Erlangga. Waktu itu bukan cuma Bahlil yang disebut-sebut, ada juga nama LBP yang mungkin bisa menggantikan Erlangga. Terbukti Munaslup nggak jadi. Karena apa? Karena akhirnya Golkar tunduk patuh pada keinginan Jokowi dan mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin. Sekarang pemilu sudah selesai. Muncul lagi isu tersebut. Tapi bukan Munaslup karena memang ini Munas yang bukan luar biasa. Waktunya ada yang bilang Desember. Kalau Desember berarti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Sudah ada presiden baru yang menggantikan posisinya di istana. Nah, apakah Erlangga yang punya prestasi menaikkan suara partainya akan disorong lagi menjadi ketua umum? Iya, karena beberapa DPD sudah mencalonkan Erlangga. Kalau Erlangga sudah didorong lagi menjadi ketua umum, terus gimana dong posisinya Pak Jokowi yang kabarnya juga mau masuk Golkar? Katanya ada 2 kursi yang mungkin bisa ditempati Pak Jokowi. Satu ketua Dewan Penasehat, yang kedua ya langsung ketua umum. Tapi harus diingat, untuk kursi ketua umum, Pak JK Yusuf Kalla yang pernah menjadi ketua Golkar sudah wanti-wanti. Ingat ya, ADART Golkar itu mengatakan ketua umum hanya bisa ditempati oleh orang yang sudah 5 tahun menjadi kader Golkar dan ada dalam kepengurusan Golkar. Pertanyaannya, Pak Jokowi udah 5 tahun belum jadi kader Golkar? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Toh, selama ini kita tahu Pak Jokowi itu partainya PDIP. Belakangan ini saja dia galau mau ke partai yang mana. Kalau dia pingin berlabuh ke Golkar dan merebut kursi ketua umum, maka ada 2 kemungkinan. Dia itu mengubah ADART yang harus disepakati oleh semua peserta Munas. Jadi ADART berubah.
tidak lagi harus 5 tahun menjadi pengurus atau menjadi kader, tetapi boleh 2 hari saja. Seperti Kaesang yang menjadi ketua umum PSI. Kan cukup 2 hari dapat kartu anggota lalu jadi ketua umum. Nah, apakah Golkar akan mengikuti PSI? Kita nggak tahu. Pak Abu Rizal Bakri yang juga pernah jadi ketua Golkar menyarankan itu. Kalau Pak Jokowi ngotot mau jadi ketua Golkar, ya tinggal diubah ADART-nya. Siapa yang mengubah ADART? Keputusan Munas. Jadi di Munas itu diputuskan tok. Tidak harus 5 tahun. Nah, itu kalau Pak Jokowi mau duduk sebagai ketum Golkar. Bisa saja bukan dia yang jadi ketum Golkar, tetapi tangan kanannya atau orang lain yang dianggap punya loyalitas maksimal. Lagi-lagi nama Bahlil disebut. Selain Bahlil, keluar juga nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang disebut-sebut juga menjadi orang yang bisa menjadi operator Jokowi di Golkar. Pertanyaannya lagi adalah, kalau nanti Desember Munas Golkar, apakah Jokowi masih sekuat itu bisa ngacak-ngacak Golkar, bisa memaksakan kehendaknya di sebuah partai yang memang dinamis? Kan sampai Oktober dia masih menjabat sebagai presiden, tetapi setelah itu kan dia sudah bukan presiden lagi. Setelah itu kekuasaan beralih ke pemenang pilpres berikutnya. Nah, wajar saja dalam konteks ini sekarang Erlangga mencoba lebih dekat ke Prabowo. Mencoba lebih merapat ke Prabowo karena dia tahu bandul kekuasaan bukan lagi di tangan Jokowi, tetapi ada di tangan presiden selanjutnya. Dan presiden selanjutnya setidaknya menurut quick count yang menang adalah Prabowo. Tentu kita juga harus menunggu hak angket, kita harus menunggu perdebatan di MK, dan lain-lain sehingga KPU memutuskan dengan clear siapa yang jadi pemenang pemilu. Pertarungan memperebutkan Golkar ini akan jadi sangat menarik karena justru akhirnya pertarungan Golkar ini menjadi proksi atau konflik proksi gesekan yang sesungguhnya, yaitu gesekan faksi Jokowi dan gesekan faksi Prabowo di pemerintahan yang akan datang. Jika saja Jokowi berhasil mengambil alih Golkar, ia punya kendaraan yang pada akhirnya bisa membackup posisi Gibran. Tetapi jika dia gagal, kayaknya Jokowi harus belajar ikhlas, kembali ke Solo. Seperti yang disampaikan atau yang pernah disampaikan kepada masyarakat setelah ia nggak jadi presiden. Ia mau kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Dan Gibran gimana? Ya Gibran harus mulai belajar disapi dari orang tuanya. Jangan nyusu terus, dia harus belajar menggunakan susu formula. Saya Kang Tadi, terima kasih.